Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumullahu Ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada bab yang ke-10 atau bagian yang ke-10 dari kitab. Qala al-muallif hafizahullah, sana'iul ma'ruf, perbuatan-perbuatan yang ma'ruf atau perbuatan-perbuatan yang baik. Beliau mengatakan, inna minal akhlaqir rafi'ah, sesungguhnya di antara akhlak yang tinggi, allati hasad 'alaiha syari'ah, yang dianjurkan oleh syariat, sun'al ma'ruf wa badlahu, yaitu berbuat yang ma'ruf dan mencurahkannya, wal ihsana ilan nas, dan berbuat kebaikan pada manusia, wa an ya'tabiral muslimu hadza wadhifatan lahu yaumiyatan, dan hendaknya seorang muslim menganggap perbuatan-perbuatan baik ini sebagai tugas hariannya, yatajaddadu atau tatajaddadu ma'ahu bitajaddudil ayyam, yang senantiasa diperbaharui dengan hari-hari yang berjalan, dengan pergantian hari. Wa anna hadza min jumlatis sadaqatil matlub minal muslimi badluha kulla yaumin, dan bahwasanya ini termasuk di antara sejumlah sedekah-sedekah yang dituntut dari seorang muslim untuk mengeluarkannya di setiap hari. Baik, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah mengisyaratkan bahwa seorang muslim harus memiliki andil di dalam perbuatan-perbuatan yang ma'ruf, berbuat baik kepada manusia, bukan hanya sekali dua kali, tetapi setiap hari. Seiring dengan pergantian hari, maka seorang muslim harus senantiasa memperbaharui pula, yaitu kebaikannya kepada manusia. Dan ini masuk di antara, yaitu jenis sedekah yang wajib untuk dilakukan oleh seorang muslim tiap harinya. Kemudian beliau membawakan hadis yang pertama di bab ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kullu sulama alaihi sadaqah, setiap persendian itu ada sedekahnya, kulla yaumin, pada setiap hari. Yu'inur rajula fi dabbatihi, seperti menolong seseorang pada hewan tunggangannya. Yuhamiluhu 'alaiha, ia membawakan sesuatu di atas hewan tunggangannya. Au yarfa'u 'alaiha mata'ahu shadaqatun, atau ia mengangkat barang bawaan ke atas hewan tunggangannya, ini adalah sedekah. Wal kalimatut thayyibah, demikian pula ucapan yang baik.
wa kullu khatwatin yamshiha ila salati sadaqatun. Setiap ucapan yang baik dan setiap langkah yang ia lakukan menuju salat adalah sedekah. Wa dallu tariqi sadaqah, demikian pula menunjukkan jalan itu adalah sedekah. Muttafaqun alaih, hadisnya disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di awal hadis Nabi SAW menyebutkan di setiap persendian kita itu ada sedekah. Dan nanti akan diterangkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala bahwa apa yang kita lakukan di dalam tubuh kita yang dengannya kita bisa menggenggam, kemudian kita bisa membentangkan tangan, kita bisa naik turun dan lain sebagainya, ini di antara bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan nikmat itu harus disyukuri. Dan bentuk rasa syukur kita, setidaknya kita wajib untuk bersedekah atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian Nabi SAW memberikan beberapa contoh sedekah yang kalau kita perhatikan, sedekah yang disebutkan di dalam hadis ini bukan dengan harta, tapi dengan perbuatan dan ucapan. Itu membantu orang lain dalam kendaraannya, entah itu membawakan barang atau mengangkatkan barang bawaan, ya, dengan perbuatan. Ini termasuk sedekatun, kata Nabi SAW. Demikian pula ucapan yang baik, ucapan yang baik kepada saudara kita. Bahkan setiap langkah kita menuju sholat itu adalah sedekah. Demikian pula kita menunjukkan jalan. Ada orang yang tersesat, ada orang yang butuh petunjuk jalan, lalu kita berikan petunjuk. Kata Nabi SAW, wa dallu tariqi sadaqatun. Ya, menunjukkan jalan itu adalah sedekah. Maka ini memberikan gambaran bagi kita bahwa perbuatan-perbuatan baik yang bernilai sedekah itu amat sangat banyak. Dan nanti akan kita jumpai dalam hadis yang lain bentuk sedekah yang lain pula, yang menunjukkan sedekah itu tidak hanya sebatas dengan apa? Harta. Kemudian saya menjelaskan wa hadza kulluhu, dan ini semua min syukrin ni'mah, di antara bentuk rasa syukur terhadap nikmat, wa min sadaqatil badan, dan di antara bentuk sedekah badan, bukan sedekah harta. Bi an ja'alallahu li'idhamil 'abdi mafasila, tatkala Allah menjadikan tulang-tulang hamba ini memiliki persendian-persendian, taqdiru 'alal qabdi wal basth, yang mampu untuk menggenggam dan membentangkan, yaitu tangan, wal qiyami wal qu'ud, dengan persendian itu pula kita bisa berdiri dan duduk, was-su'udi wan nuzul, kita bisa naik dan turun, wa hiya min a'zami ni'amillahi alaih, dan ini di antara bentuk kenikmatan Allah yang terbesar atas seorang hamba. Ya, ini hal yang mungkin luput dari perhatian kita. Bayangkan manusia itu kalau tidak ada persendian di dalam tulang-tulangnya, ya, tidak bisa bergerak sama sekali. Atau ada salah satu dari persendian yang tidak berfungsi. Misalnya apa? Lutut. Sendi lutut itu apa? Rusak. Nggak bisa apa? Jalan. Ya, tidak bisa jalan. Itu baru satu persendian, padahal ada berapa persendian? Ada ratusan persendian, yaitu di dalam tubuh kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menuntut di setiap persendian itu ada sedekahnya. Wa haqqun 'alal mun'ami 'alaih, maka sudah menjadi hak yang wajib ditunaikan oleh seorang yang mendapatkan nikmat,
an yuqabila kulla ni'matin minha bi syukrin yakhussuha, untuk membalas setiap nikmat darinya yang telah diberikan oleh Allah dengan rasa syukur yang khusus. Jadi bentuk syukur yang khusus atas nikmat persendian ini itu ada yang harus kita balas. Fayu'ti sadaqatan kama u'tiya manfa'atan, maka seorang hamba dituntut untuk memberi sedekah sebagaimana dia mendapat manfaat dari persendian tersebut. Wa ma dzukira min i'anatir rajul, dan apa yang disebutkan di dalam hadis berupa menolong seseorang fi dabbatihi yahmiluhu 'alaiha, dalam hewan tunggangannya, yaitu ia mengangkatnya, ya, menaikkannya, au yarfa'u 'alaiha mata'ahu, atau dia membantu untuk mengangkatkan barang bawaannya. Wal kalimatit thayyibah, demikian pula ucapan yang baik. Wa dalalatid dhal, menunjukkan jalan orang yang tersesat. Hadhihi amsilatun tadullu ala ghairiha, ini hanya permisalan yang menunjukkan yang lainnya. Artinya yang lain perbuatan baik itu masih banyak, bukan hanya sebatas menolong orang menaikkan barang atau menaikkan dirinya ke atas kendaraan, bukan hanya berkata yang baik, ya, bukan hanya berjalan ke masjid, ke tempat salat. Wa turshidu ila ma siwahu min sana'iil ma'ruf wa abwabil ihsan, dan apa yang disebutkan dalam hadis tadi ini sekedar petunjuk yang mengarahkan kepada hal-hal yang lain dari perbuatan-perbuatan baik dan pintu-pintu kebaikan, ya. Nah, di antaranya beliau membawakan hadis yang lain, masih di antara bab sedekah, kemudian diberikan contoh. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ala kulli muslimin sadaqatun, bagi setiap muslim itu wajib bersedekah, ya. Dari mana kita bisa menyebutkan wajib sedekah? Nanti akan kita terangkan penjelasan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang berpendapat bahwa hadis ini menunjukkan kewajiban sedekah, bukan sunnah, tapi apa? Wajib. Demikian pula dilihat dari lafaz yang disebutkan oleh Nabi SAW, beliau mengatakan ala kulli muslim, yang mana kata ala ini memang biasa digunakan untuk menunjukkan wajibnya sesuatu, ya. Di dalam ilmu usul fikih disebutkan di antara huruf-huruf yang menunjukkan wajib itu dengan menggunakan ala, ya. Qila, kemudian dikatakan, ada orang yang bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ara'aita in lam yajid, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah jika ia tidak memiliki sesuatu, dia tidak menjumpai apa yang bisa disedekahkan. Qala, maka beliau bersabda, ya'tamilu biyadaihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu, maka dia bisa berusaha dengan kedua tangannya, lalu ia bisa memberi manfaat untuk dirinya dan dia bersedekah. Usaha dulu, lalu dapat uang, manfaatkan itu untuk kebutuhanmu, lalu sedekahkan sisanya. Kurang lebih seperti itu. Qala, qila, dikatakan lagi, yaitu Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, qila, dikatakan kepada beliau lagi, ara'aita in lam yastati, bagaimana jika ia tidak mampu kerja, tidak bisa mencari yaitu harta. Qala,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yu'inu dzal hajatil malbuth, ia bisa menolong orang yang memiliki hajat, yang sangat membutuhkan bantuan. Perhatikan, ini masih kelanjutan dari kewajiban seorang muslim untuk apa? Bersedekah. Kalau nggak mampu bersedekah dengan harta yang ia miliki, cari dulu harta itu, kerja dulu, lalu dapat uang, lalu sedekah. Kalau nggak mampu, beliau SAW mengatakan membantu orang yang memiliki hajat yang sangat butuh bantuan. Ya. Qala Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, qila lahu, dikatakan pula kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ara'aita illam yastati', bagaimana jika ia juga tidak mampu? Tidak mampu kerja, tidak mampu bantu orang. Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya'muru bil ma'ruf awil khair, dia bisa memerintahkan kepada yang ma'ruf atau kebaikan. Qala, orang ini bertanya lagi, ara'aita illam yaf'al, bagaimana jika ia tidak melakukannya? Ya, mungkin saja dia memiliki keterbatasan ilmu sehingga tidak mampu menjelaskan kebaikan, tidak mampu untuk amar ma'ruf nahi munkar. Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yumsiku 'anis syarr, hendaknya dia menahan diri dari keburukan. Fa innaha sadaqah, maka itu adalah sedekah. Muttafaqun alaih, hadisnya sahih, disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini maka bisa kita ambil sebuah kesimpulan, tidak ada ceritanya seorang muslim itu tidak pernah sedekah. Ya, seminim-minimnya bagian yang terakhir, nggak punya harta, nggak bisa kerja, nggak punya tenaga, bahkan sampai pun tidak bisa ngomong, tidak bisa memberi nasihat, tidak bisa mengarahkan orang untuk berbuat baik, tidak bisa ngomong dia. Sedekah apa? Masih ada, cukup dengan tidak berbuat keburukan. Ya, menahan diri dari berbuat buruk, khususnya kepada orang lain. Kata Nabi SAW, fa innaha sadaqah, ini sudah dianggap sebagai sedekah. Maka kesimpulannya, nggak ada ceritanya seorang muslim itu nggak pernah sedekah. Kalau sampai nggak pernah sedekah sama sekali, ya nemen, kebacut. Ya, apalagi kalau punya harta, punya tenaga, punya mulut untuk berkata yang baik, tapi nggak pernah sedekah. Ini hal yang sangat-sangat apa? Luar biasa zalimnya. Ya, berarti dia mengisi hari-hari dengan keburukan, tidak ada sedikit pun kebaikan, dan ini bukan sifat seorang muslim. Baik, kemudian beliau al-muallif hafizahullah Syekh Abdul Razak membawakan penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa fi hadzal hadits annahu aujaba sadaqata ala kulli muslimin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan sedekah bagi setiap muslim. Ya, jadi menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, hadis ini adalah dalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan sedekah pada setiap muslim. Wa ja'alaha khamsa maratiba, dan beliau menjadikannya ada 5 tingkatan. Ya, jadi kewajiban sedekah ini ada 5 tingkatan berdasarkan hadis ini. Alal badani, bagi tubuh manusia. Al-ula,
Yang pertama, as-sadaqatu bimalihi, sedekah dengan hartanya. Di awal hadis Nabi SAW langsung mengatakan ala kulli muslimin sedekah. Bagi setiap muslim wajib bersedekah. Sedekah apa yang dimaksud? Yang dipahami oleh sahabat yang mendengarkan hadis ini sedekah harta. Makanya orang ini mengatakan ara'aita in lam yajid, kalau enggak punya gimana? Ya, ini menunjukkan secara asal Nabi SAW memang menganjurkan untuk bersedekah berupa apa? Harta. Namun ketika orang ini mengatakan ara'aita in lam yajid, bagaimana pandanganmu ya Rasulullah jika ia tidak punya sesuatu? Baru beliau mengarahkan, yaitu sedekah dengan harta tetapi dengan cara yang lainnya. Jadi yang pertama sedekah dengan apa? Harta. Kemudian yang kedua, meskipun tidak disebutkan oleh beliau rahimahullah Syekhul Islam, kita bacakan dulu nanti kita simpulkan ya. Fa illam yajid, kalau ia tidak memiliki, jadi dia nggak punya harta yang ready untuk disedekahkan, iktasabal mala fanafa'a wa tasaddaqa, maka yang kedua cari dulu harta tersebut. Ya, cari dulu harta tersebut, lalu ambil manfaatnya dan sedekahkan. Jadi yang pertama sedekah dengan harta itu sifatnya langsung, punya uang, nah sedekahkan langsung. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, nggak punya apa-apa dia, nah cari kerja dulu, cari harta dulu. Jadi tingkatan yang kedua berusaha dulu, kemudian baru bersedekah. Wa fihi dalilul wujubil kasbi, dan ini terdapat dalil wajibnya mencari penghasilan supaya bisa sedekah. Fa illam yastati, tingkatan yang ketiga, kalau dia tidak mampu, fayu'inul muhtaja bi badanihi, maka dia bisa membantu orang lain dengan tenaganya. Di tingkatan yang ketiga, sedekah dengan tenaga. Ya. Fa illam yastati, dan apabila ia masih belum mampu, fa bilisanihi, maka sedekah yang keempat dengan lisannya. Dengan lisannya berkata yang baik, amar ma'ruf, memberi petunjuk jalan. Ya, ini hal yang sepele tetapi termasuk di antara amalan yang utama, sedekah. Fa illam yaf'al, dan apabila ia masih belum bisa, sedekah dengan harta tidak bisa, dengan tenaga nggak bisa, dengan lisan nggak bisa, maka tingkatan sedekah yang kelima, fayakuffa 'anil syarr, menahan diri dari keburukan. Menahan diri dari keburukan. 5 tingkatan sedekah yang wajib untuk kita lakukan. Kalau bisa yang pertama cukup, nggak bisa yang kedua, nggak bisa yang ketiga, nggak bisa yang keempat, nggak bisa yang kelima. Kalau nggak bisa, masih nggak bisa, gimana ini? Dalam hadis amar ma'ruf nahi munkar, Nabi SAW mengatakan, wa dzalika at'aful iman. Mengingkari kemungkaran dengan hati itu selemah-lemahnya iman. Kalau kita kaitkan dengan hadis ini, menahan diri dari keburukan itu seminim-minimnya sedekah. Berarti kalau nggak bisa, ya berarti Anda nggak pernah sedekah. Berarti Anda memiliki tanggungan kewajiban yang belum ditunaikan. Nah, kemudian Syekhul Islam Taimiyah melanjutkan kembali, fal ulayani, maka dua yang pertama, taqa'u bimal,
itu dengan harta, sedekah dengan apa? Harta. Bedanya apa? Bedanya yang pertama sudah punya harta, tinggal bagi, ya, tinggal sedekah. Sedangkan yang kedua belum punya harta, kerja dulu, usaha dulu, dapat harta, baru apa? Sedekah. Maka fal-ulayani, dua tingkatan yang pertama dengan harta. Imma bimawjudin au bimaksubin, baik dengan harta yang sudah ada atau dengan harta yang dicari terlebih dahulu. Wal ukhrayani, dan dua yang berikutnya, berarti yang ketiga dan keempat, taqa'u bibadanin, yaitu sedekah dengan anggota tubuh, imma biyadin wa imma bilisan, baik itu dengan tangan tenaga, atau bilisan dengan lisan. Dan yang terakhir tentu saja sedekah dengan tidak berbuat apa-apa, ya. Namun tidak berbuat apa-apa di sini cenderung pada apa? Menahan diri dari berbuat keburukan. Baik. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan hadis yang kedua ini lebih umum daripada hadis yang pertama. Hadis yang pertama tadi hadis Abu Hurairah, Nabi SAW menjelaskan sedekah itu dengan spesifik, yaitu membantu orang lain di dalam hewan tunggangannya, mengangkatkan barangnya, atau yaitu berjalan ke masjid menunjukkan jalan. Sedangkan dalam hadis ini itu lebih umum lagi. Meskipun di hadis yang pertama tidak disebutkan sedekah berupa harta, di hadis yang kedua disebutkan, ya, disebutkan. Adapun hadis yang kedua terkait dengan sedekah dengan anggota badan, ini umum, yaitu yu'inu dzal hajatil malhuf, membantu orang lain yang memiliki hajat yang sangat butuh bantuan. Banyak, seperti kalau hadis yang pertama mengangkatkan barang, atau membantu menyeberangkan orang, atau membantu orang yang kekurangan, ya, dan lain sebagainya. Baik, kemudian kita beralih pada hadis berikutnya. Berkata al-mu'allif hafizahullah, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu ma'rufin sadaqatun, setiap hal yang ma'ruf itu sedekah. Rawahul Bukhari wa rawahu Muslim min hadisi Hudzaifah, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim dari hadis Hudzaifah. Hadis ini lebih umum lagi. Kullu ma'ruf, setiap hal yang ma'ruf. Apa hal yang ma'ruf? Apa hal yang ma'ruf? Kita sering mendengar amar ma'ruf, ya. Hal yang ma'ruf yang paling singkat ya kebaikan, setiap hal yang baik. Namun kalau kita kaitkan dengan makna secara bahasa, al-ma'ruf yaitu ma'urifa, apa yang telah dikenal, sesuatu yang telah dikenal, ya. Lalu konteksnya di dalam bahasan kita berarti sesuatu yang telah dikenal atau segala kebaikan yang telah dikenal, ya. Segala kebaikan yang kita mengenalnya, bahkan tanpa perlu pakai dalil, seperti berbakti pada orang tua, tidak perlu dalil, kita semua menganggap itu hal yang ma'ruf. Membantu orang miskin tanpa perlu dalil, kita semua tahu itu hal yang ma'ruf, ya. Menjenguk orang sakit tanpa dalil, kita semua tahu bahwa itu hal yang ma'ruf. Jadi al-ma'ruf itu cakupannya luas, segala macam kebaikan-kebaikan yang kita sudah saling mengetahuinya. Nah, setiap hal yang ma'ruf itu sedekah. Fi
fihi bayanun, kemudian saya mengatakan fihi bayanun li mafhumi sadaqati al-wasi'. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang pemahaman sedekah yang luas. Wa anna sadaqata laysat muqtasiratan ala badlil mali wa infaqih. Dan bahwasanya sedekah itu tidak terbatas di dalam mengeluarkan harta dan menginfakkannya. Perhatikan, bukan berarti ya sedekah itu tanpa harta. Artinya kita boleh memilih atau bebas memilih. Karena meditnya, saya tak sedekah pakai tenaga aja, atau saya sedekah dengan nasihat saja, atau minimal saya tidak mengganggu orang lain padahal dia punya harta. Apakah seperti itu? Tentu tidak. Ya, karena hadis Nabi SAW tadi di awal, orang ini jelas-jelas memahami sedekah itu dengan apa? Harta. Hanya saja orang ini mengatakan ara'aita illam yajid, kalau nggak punya gimana? Berarti termasuk kesalahan memahami sedekah itu langsung kepada tenaga, lisan, dan berdiam diri dari berbuat keburukan. Selama dia masih punya harta, ya sedekah dengan harta. Makanya dijelaskan di sini tidak terbatas. Artinya apa? Kalau ada harta ya bagus. Kalau ada sedekah dengan harta ya bagus. Cuman kalau tidak punya atau sedang ingin bersedekah dengan cara yang lain, maka bisa dengan selain harta. Bali sadaqatu majaluha wasi'un. Bahkan sedekah itu cakupannya luas. Fakama annal ghaniyya yatamakkanu minas sadaqah 'alal faqiri bil ma'. Maka sebagaimana orang kaya memungkinkan untuk bersedekah kepada orang fakir dengan hartanya, fa innal faqira yatamakkanu minas sadaqati 'alal ghani bi anwa'in minas sadaqat. Maka sesungguhnya orang fakir juga memungkinkan untuk bersedekah kepada orang kaya dengan berbagai macam sedekah-sedekah. Ya, kan yalqahu biwajhin taliq, seperti orang fakir bertemu orang kaya dengan wajah yang ceria. Wa yu'amilahu bimu'amalatin thayyibah, orang fakir bermuamalah, bergaul dengan orang kaya dengan muamalah yang baik. Wa yu'inahu fi amrin minal umur, membantu urusan-urusannya. Wa yad'u lahu, bahkan mendoakannya. Kullu hadza min majalatil ma'ruf wa hiya sadaqah. Maka ini semua di antara ruang lingkup kebaikan, yaitu sedekah. Jadi bukan hanya orang kaya saja yang bisa sedekah. Orang miskin pun juga bisa bersedekah. Walihada thabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan karenanya telah terdapat hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, kullu ma'rufin yasna'uhu ahadukum ila ghaniyyin aw faqirin fahuwa sadaqah. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh salah seorang di antara kalian kepada orang kaya ataupun orang fakir, maka itu sedekah. Ya. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan, baik kepada orang kaya ataupun kepada orang fakir, itu sedekah. Kemudian saya menjelaskan, wa hadza yadfa'u al-mar'a ila al-jidd wal ijtihad fi badlil khair. Ini yang menjadi poin utama bahasan kita, ya. Maka ini harusnya mendorong seseorang untuk serius dan bersungguh-sungguh di dalam berbuat kebaikan. Jadilah orang baik, meskipun tidak dengan harta, bisa dengan lainnya.
li'anna man yaqra'al ayat li'anna man yaqra'ul ayati wal ahaditha, karena siapa yang membaca ayat-ayat dan hadis-hadis allati fiha hasun ala sadaqah, yang di dalamnya terdapat anjuran untuk bersedekah, wa targhibun fiha, dan ajakan kepadanya, tataharraku nafsuhu lidzalik, maka jiwanya akan tergerak untuk melakukannya. Wa huwa qalilul mali au adimuhu, baik dia dalam keadaan tidak memiliki atau sedikit hartanya atau bahkan tidak memilikinya. Qad yatunnu annahu la yusibu lahu wa la hadda min hadhil ayati wal ahadits, maka terkadang ia mengira dia tidak memiliki bagian untuk mengamalkan ayat-ayat dan hadis-hadis ini, li'annahu la mala indahu wa yatasaddaqu bih, karena dia tidak memiliki harta untuk disedekahkan. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadi anjuran untuk sedekah itu sangat banyak dijumpai di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seorang mukmin pasti akan tergerak jiwanya untuk bersedekah. Ya, seorang mukmin yang betul-betul lurus imannya, ketika mendengarkan tentang keutamaan sedekah pasti akan tergerak untuk sedekah. Hanya saja tatkala ia tidak memiliki apa-apa, apa yang bisa dilakukan? Ya, maka sebagian orang merasa pupus kesempatan baginya untuk bersedekah. Wah, saya nggak mungkin dapat keutamaan ini. Kenapa? Nggak punya harta saya. Padahal sedekah pahalanya besar. Saya ingin, tapi nggak punya harta. Ya, maka dari itu hadis-hadis tadi menjelaskan kepada kita bahwa siapapun bisa bersedekah. Jangan patah arah. Jangan yaitu pesimis. Semua kita bisa bersedekah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bacakan satu hadis lagi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bentuk sedekah selain dengan harta. Meneruskan apa yang menjadi yaitu perhatian sebagian manusia, bahwa ketika ia mendengarkan keutamaan sedekah di dalam Al-Quran dan hadis, namun ia tidak memiliki harta, maka ia cenderung menyerah, tidak merasa mampu untuk bisa bersedekah. Padahal sedekah itu bukan hanya dengan harta. Beliau mengatakan, waqad jala syai'un min hadzal ma'na fi nufusi fuqara'is sahabah. Sungguh hal ini telah berkecamuk di dalam jiwa sebagian fuqara, orang-orang fakir dari kalangan sahabat. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna fuqara al-muhajirin, bahwasanya orang-orang fakir dari sahabat muhajirin, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalu, dan berkata, zahaba ahlud dusuri bid darajatil ula, orang-orang yang memiliki harta mereka telah pergi dengan derajat-derajat yang tinggi, wan na'imil muqim, dan kenikmatan yang abadi. Maksudnya orang-orang fakir ini merasa orang-orang kaya nanti di akhirat akan mendapatkan pahala yang besar. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, wa madzaka, mengapa itu? Qalu, para sahabat muhajirin, para sahabat yang fakir dari kalangan muhajirin berkata, yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka berpuasa sebagaimana kami juga puasa. Wa yatasaddaquna wa la natasaddaqu, tapi mereka bisa bersedekah dan kami tidak bisa. Wa yutiquna wa la nu'tiq, mereka bisa membebaskan budak dan kami tidak bisa.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afala uallimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum. Maukah kalian aku ajarkan sesuatu yang dengannya kalian bisa menyusul orang-orang sebelum kalian, wa tasbiquna bihi man ba'dakum, dan kalian bisa mendahului orang-orang setelah kalian. Wala yakunu ahadun afdala minkum, dan tidak ada seorang pun yang lebih afdal daripada kalian, illa man sana'a mithla ma sana'tum, kecuali siapa yang berbuat seperti apa yang kalian perbuat. Qalu, para sahabat itu berkata, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Amalan apakah itu yang bisa menjadikan kita bisa menyusul orang-orang sebelum kita dan bisa mendahului orang-orang setelah kita? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin 33 marrah. Hendaknya kalian membaca tasbih subhanallah, membaca takbir Allahu akbar, membaca tahmid alhamdulillah di setiap akhir salat sebanyak 33 kali. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, hanya ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang bisa mendahului orang-orang sebelum mereka. Artinya orang-orang sebelum para sahabat muhajirin yang mungkin sudah wafat, yang mereka banyak bersedekah, tapi mereka belum pernah mengamalkan hadis ini, maka kemungkinan para sahabat yang mengamalkan hadis ini lebih afdal dibanding dengan mereka yang sudah mendahului. Atau orang-orang setelah sahabat muhajirin, ya tentu saja termasuk kita. Kalau kita rajin sedekah tetapi tidak pernah membaca tasbih, takbir, tahmid di setiap akhir salat sebanyak 33 kali, maka kemungkinan besar kita juga akan disalib pahalanya oleh mereka. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis tadi apa? Fala yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Dengan membaca ini, tidak ada orang yang lebih afdal dari kalian kecuali ia juga ikut melakukan apa yang kalian lakukan, yaitu sama-sama membaca zikir ini. Setelah itu faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang fakir dari sahabat muhajirin pun datang kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu mereka berkata, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fa fa'alu mislahu. Saudara-saudara kita yang punya harta ternyata mendengar apa yang kemarin yaitu Rasul SAW sampaikan, mendengar apa yang kita perbuat, maka mereka pun juga ikut melakukannya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Muttafaqun alaih. Hadisnya disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau sudah seperti ini, ya sudah, berarti itu memang murni keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang kaya. Sudah nggak bisa diungguli lagi. Orang kaya yang mereka ikhlas di dalam berinfak, lalu mereka juga beramal dengan amalan-amalan yang ringan ini, membaca tasbih, takbir, tahmid di setiap akhir salat sebanyak 33 kali, maka selesai sudah.
tidak bisa lagi diungguli. Dan itu semata-mata adalah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini sekali lagi menjelaskan kepada kita pemahaman asal sedekah itu dengan apa? Harta. Buktinya para sahabat yang fakir mengadu kepada Rasulullah SAW. Mereka merasa tidak bisa mengungguli para sahabat yang punya harta karena mereka bisa berinfak dengan harta mereka. Nabi SAW tidak langsung mengatakan dia salah, ya. Sedekah itu bukan dengan harta. Beliau mengakui sedekah dengan harta, tetapi ada sedekah lain yang mungkin bisa mengungguli sedekah dengan harta. Ya, dan ternyata sedekah yang lain tadi juga diamalkan oleh orang-orang kaya. Ya, dengan demikian berarti itu memang murni karunia yang Allah berikan kepada siapapun yang dikehendaki. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, masih terkait dengan yaitu sedekah, ya, dengan selain harta yang bisa kita amalkan untuk menunaikan kewajiban kita bersedekah setiap hari dari persendian-persendian kita yang telah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhol silakan. Ya. Ada pertanyaan, kalau ada orang belajar kemudian membaca kitab suci Al-Quran lalu melakukan kebaikan, apakah termasuk sedekah? Jawabannya iya, sebagaimana dengan hadis Nabi SAW tadi. Ya, dalam hadis yang sangat singkat tadi sudah kita sampaikan, Nabi SAW bersabda, kullu ma'rufin sedekah, segala hal yang ma'ruf itu sedekah. Baca Quran ma'ruf, ya, kemudian belajar menuntut ilmu ma'ruf, melakukan kebaikan meskipun itu sepele, itu hal yang ma'ruf, maka itu juga termasuk apa? Sedekah. Ya, itu juga termasuk sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang sampaikan? Baik, ada 5 tingkatan sedekah. Kalau ada orang yang punya harta tapi dia memilih yang nomor 5, begitu ya, maka bagaimana? Kalau pertanyaannya bagaimana, apakah dia juga dianggap telah bersedekah? Jawabannya iya, tapi sedekah yang sangat amat minimalis. Kita kaitkan dengan hadis yang tadi sempat kita singgung. Apa itu? Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, rubah dengan tangan. Jika tidak mampu dengan lisan, jika tidak mampu dengan hati, dan itu selemah-lemah iman. Ya sahih, dia telah bersedekah, tapi sedekah yang paling minim. Kalau kita kaitkan dengan pengingkaran terhadap kemungkaran, itu pengingkaran kemungkaran yang paling rendah. Nah, sebagai renungan begini, kalau kita punya beberapa aspek yang bisa kita jadikan untuk sesuatu yang bisa mendatangkan pahala, kenapa kok kita milih yang rendah gitu lah? Ya, dalam urusan dunia kita punya modal 10 juta, yang ada kemungkinan bisa dapat 5 juta. Lalu ada orang ngajak joinan, modalnya cuma 1.000 rupiah gorengan supaya dapat untung 500 rupiah. Kita punya 10 juta nih, milih yang mana? Gorengan?
Apa enggak eman duit 10 juta ini? Dalam dunia jelas kita akan milih ya yang 10 juta dong. 10 juta invest dapat 5 juta. Kalau nggak punya 10 juta baru aduh modalku gak cukup, ya wis usaha iki butuh piro 1 juta. Nah, sik cukup iki. Nah itu. Tidak bisa dengan harta, ya dengan tenaga. Nggak punya 1 juta pun nggak punya. Aku mendorong 1000, ya wis tukokno gorengan dolen. Nah itu baru. Ya. Nggak punya uang, nggak punya tenaga, juga sulit berbicara. Ya terakhir ini terpaksa. Nah itu yang paling ini. Jadi pertanyaannya, apakah dia telah bersedekah? Ya iya, ya, sedekah dia. Tapi apa nggak sayang dengan potensi yang dia miliki, gitu loh. Ya, mengingat dosanya banyak, sedekahnya segitu, pantas lah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang sampaikan? Baik, jika tidak ada kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.